Gak usah nanya lagi kayak gitu, cewek apa cowok sih? Mantap banget ya Allah. Gak tahu kenapa ya kalau lagi menstruasi tuh aku pengen makannya yang pedes-pedes. Gak usah nanya lagi kayak gitu, cewek apa cowok sih? Ya Allah, ini makan nasi anget sama telur aja udah mantap banget. Terus ini gue mau kasih sambelnya Kak Selice, warisan ibu. Ini tuh aku nyetok sambel warisan ibu. Tuh masih ada 3 botol lagi guys. Mantap banget ya Allah. Sambelnya tuh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, makan selur. Jadi ini tuh sambelnya Kak Selice, sambal warisan ibu. Dia tuh sambal yang matang gitu ya. Tuh aku seneng banget yang minyak-minyakan kayak gini tuh, seru banget. Ini nama menunya, menu akhir bulan. Tuh guys. Mantap banget ya Allah. Sambelnya jos gandos, terus banget. Dia tuh ada ikan terinya gitu loh guys sambelnya. Nggak ada kata diet gue kalau udah ketemu sambal. Masya Allah. Oh, di wok-wok gini, nasi sama sambelnya, juara banget guys. Ini cabenya walaupun gede-gede kayak gini tapi manis guys. Jadi tetap harus ada sambal warisan ibu. Wah, Masya Allah. Sorry banget guys, Friday. Tangan gue lebih enak nih masak. Sumpah nih ya, kakak kandung gua, it's Friday. Ini emang ada-ada aja kelakuannya nih. Baru kemarin banget bikin dimsum moncrot yang enak dan rame banget ya kan. Sekarang ada lagi nih kentang teri balado. Nah ini jadi gue dapetnya tuh setoples kayak gini. Dan paling mantep nih kentang teri balado pakai nasi panas kayak begini ya kan. Bismillahirrahmanirrahim, makan selur. Ini baru makanan enak banget. Ini kalau udah kayak It's Friday yang masak ya, udahlah, gak usah diraguin lagi. Udah dijamin enak. Pedesnya pas, gurihnya juga dapet. Dan yang pasti ini tuh masih garing banget. Jadi pas dimakan tuh kriuk-kriuk nih. Kita coba review kali ya, gampang banget sih ini bikinnya. Buat anak kosan yang mageran dan gak suka ribet, ini cocok banget seriusan. Bahan-bahannya tinggal beli di minimarket aja. Nah ini nih rahasianya biar sacet, gak perlu ribet potong-potong kentang lagi. Kita pakai Lay's yang varian pedas manis ya. Snack legend yang baru aja comeback ke Indonesia. Ini tuh rasa pedas manisnya balance gitu loh. Terus gurih juga, jadi cocok banget sih kalau dijadiin resep kayak begini. Bisa-bisanya kayak Friday kepikiran duluan ya. Yuk kita lanjut masak. Kacang sama terinya kan udah digoreng sampai mateng ya. Nah abis itu lanjut tumis bamer sama baput. Tambahin bumbu instan, lalu cabai merah, daun jeruk dan daun salam sama lengkuas. Sekarang tinggal campurin teri sama kacang ke dalam sambelnya. Udah deh, terakhirnya masukin Lay's. Tada, udah jadi. Ini dicemilin kayak gini juga udah enak banget guys. Mantep banget ya Allah. Nambah nasi lagi kali ya. Udah lo lihat, udah mau habis setoples sendiri gue. Kalian mau Riko atau gue jualan, kalian yang beli. Dia nih siang-siang dimakannya tuh seger guys. Anak 80-an, tahun 90-an pasti tahu jajanan ini guys. Kalau anak tahun 2000-an gue nggak tahu ya kenal es ini apa enggak. Jadi ini tuh namanya es kue atau es gabus. Ini harganya 2000 gue beli satunya. Waktu zaman gue sekolah kalau nggak salah ini tuh harganya cuma 500 perak. Bismillahirrahmanirrahim, makan celur. Dia tuh memang dari dulu gue makan tuh es gabus atau es kue nggak pernah yang terlalu manis gitu loh. Jadi manisnya tuh masih enak-enak dinikmatin gitu. Dingin. Tuh guys, kelihatan. Sebenarnya yang bikin unik dari es gabus ini atau es kue tuh dari teksturnya guys menurutku. Dia nih padat tapi lembut. Bener-bener real lu kayak lagi makan gabus. Terus dia tuh ada sedikit kenyalnya. Dingin banget. Dia nih siang-siang dimakannya tuh seger guys. Tuh. Dia ini walaupun warna-warni, tapi nggak ada rasa yang khas kayak ini misalnya hijau, melon gitu, enggak. Dia cuma total rasa manis aja. Dan dia nggak gampang hancur ya guys. Pas dikunyah tuh kayak kepes-kepes gitu. Wow, mantap banget guys. Cobain ayam goreng kipasnya Kak Esther. Ini satu boxnya harganya cuma 65.000. Udah dapet sambal satu toples kayak gini. Dan ayam goreng kipasnya nih dapet 3. Siram. Wow, mantap banget guys. Mantap banget ini. Kelihatan nggak? Bismillahirrahmanirrahim, makan celur. Wah sambelnya jos ya. Makannya pakai nasi anget, pakai sambelnya. Wah, gue lebih cinta sambelnya sih ini. Salfok sama sambel lah gue. Nah karena ayam goreng kipas, dia kan dagingnya kayak kipas gitu kan. Ini jadi merata gitu loh matangnya. Gue salfok sama sambelnya asli. Wah,
Buat yang lagi diet menurut gue jangan coba-coba deh makan masakannya Kak Esther ini. Bakalan nambah nasi loh. Ayam gorengnya ini berbumbu banget rasanya. Ini marinasinya berapa minggu ya? Soalnya bumbunya ngeresep banget. Oh guys, mantap banget. Mantap banget. Ini minyak-minyak sambalnya gitu sama ayamnya. Kalau boleh jujur ini gue nasinya kurang sih. Mau nambah lagi gue. MPASI apa ini? Minumnya gini ya? Akhirnya gue dapet juga MPASI 175.000 menu barunya CC. Selamat ya C, menu barunya udah launching. Walaupun sebenarnya gue nggak PO dan sebenarnya gue takut banget dapet menu ini. Semua orang takut kebagian, semua orang takut kebagiannya ini. Ketakutan kalian gue tampung, gue yang dapet. Pakai kantong ASI coba. Ini real ASI-nya langsung dipamping dari punyanya CC. Tapi tar dulu, aku mau coba ininya dulu ya. MP ASI. Ini seblak ya C ya? Atau apa ini C? Tuh kalian lihat guys, ini bayi bajang mana ini yang makan begini? Bismillahirrahmanirrahim, makan C lur. Better lah ya daripada nasi bento kemarin. Nah, ada mie-nya. Tuh guys. Ini lebih enak C. Harganya nggak ngotak, yang jualan temennya botak. Ini bayi tidak beruntung mana yang dikasih makan orang tuanya kayak begini. Ini gue yakin bayinya bisa diare sih. MPASI apa ini? Ini oke lah C, sayuran tapi nggak yang satu bonggolan begini. Aduh ini pedes banget. Ntar ya gue minum susunya dulu nih. Repot banget. Acit. Ini karena gelasnya miring minumnya gini ya. Ini rasa susunya kecampur asam keringet ya. Ada bulu-bulu halusnya sedikit. Doa gue semoga dagangannya laris ya C. Kau kan influencer ya Kak Sally C ya. Tolonglah yang bener lah. Penasaran banget sama sendolnya Kak Sally C. Tahu kan Kak Sally C itu kan? Ini aku belinya di warisan ibu. Bismillahirrahmanirrahim, makan C lur. Ini baru cendol guys. Creamy banget sumpah. Coba tambahin gula merahnya. Jadi santannya. Makin legit ya pakai gula merah ya. Tapi ya Kak Sally C, kalau boleh jujur ya, kau kan influencer ya Kak Sally C ya. Ini lagi jualan cendol. Tolonglah yang bener lah. Ini cendol lu udah enak banget nih. Gua sampai panas-panas nyari nangka. Tolong sediain opsional ada buah nangkanya. Tolong banget Kak Sally C. Gue suka banget sama buah nangka Kak Sally. Nih, udah kata gue mah bisa tiap hari gue makan di cendol. Apalagi lagi panas-panas begini kan. Memang ciri khasnya ya Kak ya tanpa nangka ya. Tapi aku suka yang ada nangkanya Kak. Jujur makin enak. Santannya tuh nggak yang cair dan nggak yang kental juga. Menurut gue ini pas. Teksturnya mirip-mirip susu. Cendolnya gemuk-gemuk kayak aku. Kak Sally C mantep banget. Cendol lu. Ini donat pingkan mambo udah improve. Jadi kemarin kan rame banget soal donat pingkan mambo ya. Dan ternyata nggak tahu Jeko duluan atau pingkan mambo duluan yang punya donat kayak begini nih. Kayaknya Jeko ya. Tapi berkat donat pingkan mambo jadi orang-orang termasuk gue tuh pengennya makannya donat aja. Kita coba dulu yang ini ya guys. Kalau ini donatnya ada bolongannya guys. Dan coklatnya lumayan rapih ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, makan celur. Lembut banget. Kayak ada sensasi dingin-dinginnya gitu ya. Ini tuh yang varian blackjack sama sugar ice. Donat Jeko tuh terkenal banget dia tuh. Si donatnya ini tuh nggak apa ya, nggak seret dan lembut gitu loh. Dan coklatnya tuh dia pakai coklat apa ya? Dibilang dark coklat tapi nggak begitu pahit, tapi ada pahitnya dikit. 6 pieces kayak gini dapat harga 66.000 udah sama ongkir. Worth it gak guys? Aduh ini enak banget kalau dimakannya pakai teh atau enggak kopi. Ini donatnya nggak penuh minyak ya guys. Kayaknya kalau donat Jeko tuh gue nggak perlu komentar apa-apa lagi ya. Kalian juga udah tahu ya rasanya kayak gimana ya. Influencer kok jualannya kayak begini sih. Ini gue lagi makan seblaknya Kayuda Pangestu. Masa dia jualan seblak cowet kayak begini ada jamur saljunya 24.000? Harusnya kalau influencer kayak gini Kayuda jualnya 500.000 nih. Martabak telur atau mie telur nih 500.000 segini. Kayak punyanya siapa? Ihut. 500.000 nih udah sama ongkir guys martabak telurnya. Bismillahirrahmanirrahim, makan sih lur. Martabak 500.000. Ini pertama kalinya makan seblak cowet ada ini nih. Jamur saljunya cuman punyanya Kayuda. Gue belum pernah nemuin lagi soalnya di seblak-seblak yang lain.
Ini bungkusan seblak cowet dari Nusaji yang kayak gini nih ya, hijau-hijau ya. Dia ini menurutku pedes banget ya, padahal gue suka pedes. Dia tuh cabai merah dicampur kayak sama cabai hijau gitu loh. Bumbunya berasa banget ya, rempahnya guys. Ini seblak Nusaji punyanya Kak Yuda Pangestu. Emang gak kaleng-kaleng ya, kemurahan dia ngasih 24.000. Bumbunya aja banyak banget guys, gak pelit dia sama bumbu. Ini kalau misalnya kalian beli seblaknya Nusaji, kalian tambahin kerupuk sendiri pun juga bisa guys. Karena bumbunya ini super duper banyak dia. Tuh warnanya guys. Sumpah ini jujur pedes banget ini seblaknya Nusaji. Bumbunya soalnya gue semuain tadi. Martabak 1 potong 13.000. Makannya bisa kayak gini guys, kayak Kak Yuda. Seblak pakai mie telur. Oh mantap banget. Ada yang tahu nggak ini apa? Ting 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 ting. Gak dosa kan ini gue makan bayi gurita. Nih bayi gurita tuh. Merahnya nih dia merah-merah pakai apa ya? Warnanya agak menyeramkan ya. Jadi ini namanya baby octopus yang biasanya ada di tempat sushi-sushi gitu. Segini 160.000 udah dapet cukai dako. Beratnya 1 kilo, harganya cuma 160.000. Cukai dako. Biasanya tuh kalau di tempat sushi tuh mahal. Bismillahirrahmanirrahim, makan lur. Ini sama banget kayak di tempat-tempat sushi coy. Enak banget ini. Gua selama ini kan gak pernah yang namanya suka sushi ya. Jarang banget gue ke tempat sushi kalau nggak diajak sama temen-temen gue. Dan kalau ke tempat sushi biasanya gue tuh cuma beli ini. Enak banget. Sumpah ini murah banget sih, 160.000 udah dapat 1 kilo. Tuh ada kepalanya lengkap sama kakinya. Ini tuh banyak biji-wijennya ya. Jadi beneran kerasa, rasa banget wijennya. Mantap banget. Asli gue penasaran dia tuh dari apa sih yang bumbunya ini. Soalnya dia kayak lendir gitu modelnya, tapi nggak basi guys. Sumpah ini real enak banget. Besok-besok kalau makan cukai dako di tempat sushi terus dapat harga yang nggak worth it, nggak kayak gini 160.000 dapat 1 kilo. Jadi kayak gimana ya? Maksudnya jadi pengen bekal gitu loh gue. Kalau besok-besok ke tempat sushi, ada yang gede ya? Ada yang gedenya guys. Aduh, enak banget parah. Lihat tentakelnya. Squidward. Gue kan emang gak hobi sushi ya. Gue tahu ini tuh makanya dari si Aini, dari kontennya Aini. Ini dapet yang gede lagi guys tuh. Jadi kayak ceker ayam ya. Renyah banget. Udah nonton sampai sini follow dulu lah. Enaknya total. Indomie goreng. Udah biasa. Cobain masak Indomie ala Thailand kayak gini nih. Rasanya maknyos. Masya Allah. Mantap banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lur. Enaknya total. Asam manis. Terus ada pedas seger gitu. Kelihatannya sederhana banget tapi ini enak banget. Gue tuh tiba-tiba pengen banget cobain bikin Indomie ala Thailand kayak gini nih. Karena ini seliwuran banyak banget di FVP gue. Cara masaknya gampang banget. Pakai Indomie goreng yang putih ini. Terus mie-nya tinggal rebus aja. Terus pakai sambal Bangkok Indofood. Nah ini nih sambal Bangkok yang pedas asam manis kayak sambal Thailand. Pakai cabai rawit seger dan mangga. Bikin rasanya makin nikmat. Aduh ini enak banget lagi. Gak ada lawan pokoknya. Rasa sambalnya tuh nggak asal pedas gitu loh. Jadi sambalnya tuh bisa disesuaikan sama pedas versi lo. Kalau kata food blogger ngawin banget. Kata gue kalian semua yang suka sama semua jenis makanan kayak gue gini nih, wajib cobain deh sambal Bangkok Indofood ini. Cocok banget di lidah.